Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day draws. Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Namun baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk dapat menjalani aktivitas kami. Namun berilah kiranya kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat berjalan beserta dengan Tuhan. Dan firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu kiranya menjadi firman yang menghidupkan. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekasih Kristus, firman Tuhan, siraman rohani di pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 4. Demikian bunyinya. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kata dalam syair nyanyian nasional Padamu Negeri ciptaan Kusbini yang mengingatkan kita tentang cinta tanah air. Kata itu adalah berjanji, berbakti, mengabdi seluruh jiwa raga. Ketiga, kata ini sangat relevan dalam kaitannya dengan kesetiaan dan ketaatan dalam beribadah. Dibutuhkan komitmen, penyerahan diri kepada yang kita percayai, serta konsisten dan konsekuen, serta berada dalam persekutuan dengan yang kita imani dan yakini. Demikianlah firman Tuhan dalam renungan pagi ini meneguhkan iman percaya kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Tuhan. Dalam konteks ini diingatkan tentang umat Israel yang terlena, lupa dan bahkan menduakan Tuhan Allah, serta masuk pada sinkretisme dengan menyembah ilah-ilah sekitar, yaitu ilah Baal dan Astoret yang merupakan dewa-dewi kesuburan yang juga berkaitan dengan seksualitas. Sehingga mereka telah menduakan dan bahkan mendukakan Tuhan dengan melanggar serta meniadakan perintah Tuhan. Hidup agama hanya sebatas upacara dan ibadah, namun tingkah dan kelakuan sangatlah jauh dari norma dan nilai kesucian dan kebenaran. Sehingga sebagai pemimpin umat, Samuel mengingatkan bahwa diperlukan kesetiaan mereka agar Tuhan mau memberkati dan bersama dengan umat tersebut. Kata berbaliklah di ayat 3 mengingatkan agar umat menjauhkan ilah-ilah tersebut serta mempersiapkan hati mereka hanya kepada Allah saja dan hidup hanya beribadah dan melayani seturut dengan kehendak Allah. Sehingga ibadah yang benar adalah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, dengan senantiasa mengabdi, berjanji, berbakti kepada Tuhan dalam persekutuan yang benar dengannya. Ajakan dan seruan Samuel berterima pada umat dan seterusnya mereka berkumpul di Mizpah dan Samuel berdoa bagi mereka pada Tuhan, mengajak berpuasa serta mempersembahkan korban bakaran sehingga Tuhan menjawab dan permohonan oleh keluhan mereka dijawab oleh Tuhan dengan mengalahkan bangsa Filistin dan mereka mengadakan perjanjian di dalam suatu perjanjian batu di antara Mizpah dan Yesana, yaitu dengan kata Ebenezer. Sampai di sini
Tuhan menolong kita. Ya, melalui pertolongan Tuhan mereka, umat dapat hidup kembali dalam peribadahan yang benar kepada Tuhan dan bahkan menerima berkat-Nya. Kekasih Kristus, apa hikmah yang kita petik dari seruan beribadah hanya kepada Tuhan pada hidup kita sekarang ini? Sebagai orang percaya, kita diajak untuk masuk dalam ibadah, dalam pembelajaran untuk menghidupi pengalaman, hubungan, relasi yang benar dengan Tuhan. Tentu harus hidup dalam bimbingan Tuhan serta mengenal maksud dan tujuannya. Hidup ibadah adalah kembali dalam pembaruan hubungan dengan senantiasa dibarui oleh kasih-Nya. Kerinduan untuk dibaharui merupakan kesempatan untuk kembali pada perjanjian dengan Tuhan. Ibadah merupakan solusi bagi orang percaya untuk menempatkan dirinya memaknai rencana Tuhan yang telah disampaikan pada umat-Nya. Setiap orang percaya terpanggil dan dipilih untuk menghadirkan eksistensi hidup senantiasa bersyukur, latreia dalam Roma 1 ayat 25. Melayani dalam cara corak aksi kasih, treskeia. Kita dapat baca Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Hidup dalam kesalehan dan batin yang senantiasa dikendalikan oleh Roh Allah atau Eusebia, serta senantiasa menjadi abdi dan hamba Allah yang setia melayani atau dolein dalam Rom 7. Dengan beribadah, hidup orang percaya menjadi hidup yang dihidupi oleh firman Tuhan dan menjadi gereja yang bersaksi, bersekutu dan melayani. Martin Luther mengatakan, kekuatan gereja tidak ada selain daripada firman Tuhan, karena firman Tuhanlah gereja terlahir dan dibesarkan, dilindungi dan dipelihara. Sehingga di mana tidak ada firman Tuhan, di sana juga tidak ada dan tidak akan ada iman. Oleh karena itu, harta gereja yang sebenarnya adalah Injil yang Maha Kudus tentang kemuliaan dan rahmat Tuhan. Dengan demikian, hidup beribadah hanya kepada Tuhan berarti hidup yang senantiasa berada dalam hubungan yang benar dengan firman Tuhan dan menghidupi firman-Nya melalui kata, tindakan, dan perbuatan. Karena itu, hiduplah dalam ibadah yang benar dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, berikan kami firman yang menghidupkan, firman yang meneguhkan, agar kami hanya beribadah kepada Tuhan saja. Tuhan, di sekeliling kami banyak ilah-ilah yang boleh mengganggu kami, memperdaya kami, menjebak kami, dan bahkan menjauhkan kami dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, hati kami kuasai, hidup kami Tuhan kendalikan, dan roh Tuhan senantiasa menguasai hidup kami, hingga kami senantiasa berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan Tuhanlah memberkati kami satu hari ini dalam segala aktivitas kami. Yang di dalam pekerjaan Tuhan teguhkan, yang di dalam perjalanan Tuhan selamatkan, yang di dalam kesakitan atau di dalam masalah Tuhan teguhkan, Tuhan berikan penghiburan, kesehatan, yang di dalam duka Tuhan berikan pertolongan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Selamat berkarya. Shalom. It's time to